Install SQL sebenarnya tidak terlalu rumit. Jadi di sini SQL Server versi yang sekarang paling baru adalah versi 2019. Di mana SQL Server 2019 ini memiliki berbagai macam versi. Jadi ada SQL Server Enterprise, ada juga SQL Server Business, dan ada juga SQL Server Express dan Developer. Lalu mana yang tepat buat kita yang hanya untuk belajar pemrograman saja dan mau belajar database dan mengintegrasikannya? Berdasarkan dari Microsoft-nya langsung, mereka membahas mengenai berbagai macam SQL Server Edition-nya. Enterprise, Standard Web Developer, dan Express Edition. Yang Web Standard dan Enterprise, 2-3 ini adalah yang berbayar. Jadi memang diperuntukkan untuk database besar dan juga untuk production lah istilahnya. Sementara di Developer dan Express, dua ini adalah yang free. Express bisa dibilang untuk database yang kecil, mau building desktop and small server, dan fiturnya mungkin tidak terlalu banyak, tapi ini memang free. Lalu ada Developer. SQL Server Developer basically sebenarnya hampir sama seperti kayak SQL Server Enterprise. Hanya saja ini memang cuma buat development dan test system saja. Jadi ini tidak bisa dipakai untuk perusahaan beneran. Hanya benar-benar untuk fungsi belajar. Jadi buat kalian memang mau fungsi SQL Server lengkap, begitu pula juga dengan business intelligence-nya, BI-nya, ya mungkin sangat disarankan menggunakan versi developer seperti yang dibilang di sini. Jadi sekarang kita download dulu langsung versi developernya. Nantinya dia akan muncul download seperti ini. Nanti action-nya akan kita coba jalankan. Yang nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Di mana dia akan muncul tampilan basic. Jadi nanti dia akan ada configuration-nya, custom. Berarti kalian mungkin bisa memilih komponen apa saja yang mau diinstal. Dan ada download media. Ini sebenarnya adalah membuat instalasinya bisa seperti offline. Jadi nanti dibikinin ISO biasanya. Nanti kita bisa install di mesin yang berbeda. Ya, karena kita mau coba untuk lebih detail, jadi kita akan coba menggunakan yang custom. Sebenarnya custom sama download media pasti kurang lebih sama, bedanya nanti dia akan disimpan dalam download media dulu. Kita custom karena kita bisa memilih lokasi instalasinya. Saya tidak mau di C mungkin karena saya mau coba pindahkan di folder D saya. Ya, saya pindahkan di sini, lalu saya klik install. Nantinya dia akan mendownload yang kira-kira ukuran sekitar 1,4 GB. Ya, kita tunggu saja prosesnya. Oke, proses downloadnya sudah kelar. Dan hasilnya kelihatannya dia baru mendownload file instalasinya. Yang munculnya itu nanti akan seperti ini tampilannya. Dengan ada berbagai macam pilihan, planning, installation, maintenance, tools, dan segala macamnya. Jadi kalau saya lihat lagi ke dalam folder yang tadi saya arahkan, yaitu di D, Programming SQL 2019, memang isinya hanyalah file instalasi saja. Yang nanti mungkin kalau kalian bawa ini ke komputer lain, bisa kalian install juga SQL-nya di komputer tersebut. Jadi ini mungkin kalau kalian memang nggak perlu lagi, cukup makan space, bisa kalian delete atau pindahkan ke drive lain. Tapi itulah, jadi kita file instalasinya. Sekarang kita coba langsung install dengan memilih bagian installation, New SQL Server Standalone. Jadi kita akan pilih yang ini untuk menjalankan proses instalasinya. Nantinya kita akan dihadapkan dengan window ini yang kita diminta untuk memilih versi SQL-nya yang mana. Seperti tadi kita bilang ada Developer Express, dan kalau evaluation itu berarti kita trial mencoba versi yang lebih tingginya. Kalau kalian punya product key untuk yang versi lebih tinggi, ya kalian bisa masukkan di sini. Karena itu saya akan memilih developer. Next, berikutnya ya biasa accept agreement, ini next saja. Dan nanti di sini dia minta mau diupdate atau tidak. Mungkin saya centang saja, jadi kita biarkan saja si Microsoft update SQL servernya. Tapi mungkin kalau kalian memang terganggu dengan update ya tidak perlu dicentang. Tapi karena dibilang recommended ya saya ikutin. Next. Setelah loadingnya selesai, dia muncul tampilan seperti ini. Jadi kelihatannya beberapa rules-nya di sini sudah pas buat dia, tapi di sini ada Windows Firewall saya yang bisa dibilang warning karena kalau kita klik Windows Firewall enable. Jadi kalau Windows Firewall enable, ibarat kata kita nggak bisa akses komputer ini, yaitu misalkan SQL Server diinstal di komputer ini, terus ada komputer lain mau mengaksesnya, berarti aturan rules dari Windows Firewall masih diubah supaya bisa mengakses SQL Servernya. Tapi karena memang saya tidak mau ada koneksi dari komputer lain, ya saya biarkan saja, dan ini cuma warning bukan error. Next, sekarang adalah memilih apa saja yang mau kita install.
Ya, karena saya hanya membutuhkan yang database engine, jadi saya hanya mencentang database yang engine ini saja. Yang lainnya mungkin saya tidak pakai karena ya ini tidak berhubungan dengan database yang akan dipelajari nantinya. Machine learning mungkin kalau kalian memang pelajari machine learning bisa kalian pakai. Jadi mungkin saya hanya mencentang ini dan saya mau menggantinya lokasinya balik lagi supaya saya tidak mau di sini. Saya pindahkan dulu. Ya, saya sudah cocok lokasinya di sini, lalu saya next. Berikutnya adalah memberikan nama instance. Instance ini nanti berguna untuk jalannya si server ini gitu. Nanti juga pada saat pemanggilan coding itu juga berguna untuk pemanggilannya. Jadi mungkin saya tidak akan ganti-ganti, saya biarkan default saja. Next. Server configuration ini nantinya juga akan yang start pada saat Windows berjalan. Saya biarkan ini juga tidak saya ubah-ubah, saya next-next saja. Dan yang ini juga authentication, maksudnya itu ketika kita connect ke dalam database yang kita miliki, authentication-nya menggunakan apa? Windows ataupun yang mixed mode, Windows Authentication atau SQL Server. Jadi karena beberapa perusahaan memang pinginnya bukan pakai Windows tapi pakai SQL Server ataupun mix. Karena saya tidak terlalu banyak berhubungan dengan database security di sini, ya saya akan gunakan ini. Karena nanti kalian bisa menggantinya ini kok pada saat kalau mau setting lagi gitu kan. Ini jadi saya langsung next saja. Oh, dia minta usernya karena dia minta Windows C authentication-nya ini diisi ya. Jadi kita harus add current user sehingga nanti dia akan muncul di sini. Nah, setelah itu harusnya nggak ada masalah, kita next. Yap. Nah, jadi dengan begini ini sudah kayak summary-nya. Jadi dari tadi kita kayak hanya memilih fitur-fitur apa yang mau diinstal dan itu apakah sudah itu. Kalau kalian mau sudah cocok, kita bisa langsung klik install dan kalau mau diganti-ganti kalian bisa back dulu, cek lagi misalkan apa yang mau kalian ganti-ganti gitu kan. Terus misalkan ini tadi kalian masuk ke mix mode, ya ini terserah kalian sih. Ini jadi bisa atur-atur. Kalau memang sudah cocok, kalian bisa langsung klik install. Nah, jadi kita akan tunggu proses installnya itu selesai. Oke, jadi sekarang nampaknya proses installnya sudah selesai dan semuanya sudah succeed. Jadi ini kita baru menginstal SQL Server doang. Kalau ini bisa kita close dan apa sih tandanya kalau SQL Server kita sudah terinstall? Kita bisa klik start, lalu ketikkan services, kita masuk ke dalam services itu, jadi kita bisa melihat service SQL Server itu apakah berjalan di background kita ketik, cari SQL. Nah, di sini kelihatan SQL Server memang sudah terinstall, dan prosesnya memang sudah running. Karena kalau ini tidak running, nantinya kalau kita mau akses database-nya itu ya, artinya nggak bisa karena nggak running gitu kan. Dan ini pertanda bahwa SQL Server sudah terinstall seperti ini. Tapi sekarang untuk mengaksesnya kita tidak punya misalnya IDE-nya, jadi kita kalau mau otak-atik database kita mesti install lagi yang namanya SQL Server Management Tools. Jadi kalau kita lihat di sini, yang apa yang sudah terakhir diinstal itu ya nggak ada, cuma ada apa nih, SQL Server Installation, Configuration dan segala macamnya. Jadi benar-benar hanya untuk database saja. Tapi kalau untuk kita mengutak-atik ataupun setting itu nggak ada di sana. Jadi kita mesti install terpisah SQL Server Management Tools. Dan nantinya dia akan dibawakan ke halaman ini di mana kita mesti download lagi yang namanya SSMS ini. Jadi kita langsung download aja. Mungkin kenapa sih kok si SSMS yang itu sama si itunya diinstalnya terpisah gitu loh. Kenapa nggak jadi satu aja? Karena bisa aja si database-nya itu memang mau diinstal di server. Tapi kita tidak mau si configuration-nya itu dilakukan di komputer server juga gitu kan. Kita mau lakukan itu di PC yang berbeda, yaitu PC client atau PC yang lain atau PC si programmer developernya. Ya, jadi mungkin makanya tidak diinstal secara bersamaan. Jadi makanya kita membutuhkan SQL Server Management Studio buat kita melakukan configure database, mengisi database, lalu melakukan setting, dan juga nanti kita koneksikan ke yang lainnya. Ya, kita tunggu proses ini selesai. Setelah proses download selesai, sekarang kita akan install SQL Server Management Studio yang fungsinya untuk tadi kita utak-atik database-nya. Pertama, ini sangat mudah, kita hanya tinggal memilih kita mau install di mana. Seperti biasa saya mau ganti, saya tidak mau di C, saya mau ganti di drive D saya. Ya, saya sudah ganti, sekarang seperti tinggal ketik install. Nah, berarti dia nanti akan proses loading package, mungkin dia akan extract dan install, kita tunggu. Setelah proses selesai, nanti akan muncul tampilan seperti ini, dan artinya kita sudah bisa akses si SQL Server Management Studio atau SSMS itu dari start kita. Nah, kelihatan di sini, sudah kelihatan bisa dipakai. Kalau kita buka SQL Server Management Studio-nya, nanti dia akan loading. Ini bisa kita close tadi. Dia akan loading untuk membuka aplikasi untuk pertama kalinya. Ya, tampilannya seperti ini. Tadi karena kita hanya menginstall database engine-nya, ya pilihannya cuma database engine. Yang lain meskipun bisa dipilih, tapi pasti tidak bisa. Karena kan tadi saya cuma install database engine-nya saja.
Server name-nya itu ya tadi, karena kan kita mendaftarkan sebagai current user-nya. Kalau tadi kita menggunakan ada dua server authentication, ya mungkin kita harus menggunakan login password seperti yang kita sudah buat tadinya. Tapi karena saya menggunakan this authentication, kita tinggal connect. Pastikan ini sudah services jalan ya, karena kadang-kadang kalau kita connect dan dia terlalu lama nggak jalan, itu mungkin servicesnya itu yang tadi kita bilang, si servicesnya mungkin dia tidak running gitu kan, karena mungkin program antivirus kalian atau mungkin kalian punya program yang membuat komputer bisa lebih bersih, lebih cepat, itu sama dia dimatiin. Kadang-kadang suka seperti itu. Dan saya sendiri juga mungkin kalau tidak pakai, saya matikan gitu kan. Saya stop prosesnya. Dan kalau ini tidak dinyalain, tadi itu nggak bisa connect. Jadi kalau misalkan tadi saya ulang, saya disconnect, terus tadi misalkan servisnya ini nggak jalan, karena memang saya nggak mau terlalu sering dipakai, terus kita connect, itu nanti pada saat kita connect-nya itu dia akan muncul lama loadingnya dan juga dia nanti muncul pop-up error. Yes, ini dia pop-up error karena memang seperti dibilang si SQL Server nggak jalan. Jadi kalau misalkan kalian mengalami masalah seperti ini ya jangan lupa pastikan SQL Server-nya itu memang sudah jalan, sudah start pastinya running SQL Server-nya. Kalau sudah, pastinya kalau kalian sudah connect ya tadi itu sudah bisa login seperti biasa. Dan kalian sudah bisa gunakan SQL Server ini untuk membuat query, buat database, dan segala macamnya. Oke, sekian tutorial kita kali ini untuk menginstal SQL Server. Cukup mudah. Thank you for watching. Keep learning. Sampai jumpa kita di tutorial berikutnya.